Ruang Dewa Beladiri. Bab 306 sampai dengan 310. Bab 306 Perampokan Serigala Kecil. Serigala kecil. Saya takut bahkan dunia nyata telah membuka dunia kecil. Nenek moyang tidak tahu di mana itu. Bahkan jika musuh menghancurkan ruang di dekatnya, tidak mungkin untuk menemukan lokasi dunia kecil. Ini sudah menjadi alat kehidupan terakhir untuk seni bela diri. Campur dan jendela sembulan. Laporkan. Ruang ini terus-menerus berputar, terbelah, rusak. Ini seperti penghancuran alam semesta, ruang penuh dengan puing-puing, kesalahan spasial melayang, pemandangannya spektakuler dan indah, tetapi juga sangat berbahaya. Meskipun Ye Xiwen sangat percaya diri dengan tubuhnya sendiri, tetapi saya takut bahwa fragmen ruang ini akan terpotong-potong oleh kekuatan ruang. Mungkin di tempat suci untuk benar-benar memiliki kemampuan untuk menolak puing-puing ruang. Boom, ruang bengkok menghilang, dan cahayanya bersinar. Mereka memasuki peninggalan faksi Wang Tian. Itu adalah pemandangan yang sunyi, tempat yang sunyi, dan serangkaian gunung. Fraksi Wang Tian ini tidak tahu berapa tahun telah berlalu, setidaknya selama lebih dari 1000 tahun, ruang seperti ini berbeda dari pesawat utama. Dan itu tidak dapat menghasilkan aura secara spontan, umumnya orang supernatural hebat yang mengambil urat spiritual dan menguburnya. Di bawah tanah, aliran aura yang stabil, dan kemudian vitalitas, tetapi ruang ini telah ditinggalkan terlalu lama, dan bahkan roh-roh mulai mengering. Tanah mulai retak, dan sejumlah besar kematian vegetasi adalah awal dari penurunan ruang. Jika tidak ada yang memimpin, ruang ini akan runtuh sepenuhnya selama 1000 tahun. Bahkan Vena Naga sudah mati, jadi hampir sama dengan ruang ini, tidak ada potensi untuk dikembangkan. Samar-samar juga bisa melihat puing-puing beberapa bangunan, tampaknya mengungkapkan perubahan dan sejarah. Hei, ada binatang buas menjerit-jerit di kejauhan. Reruntuhan ini penuh dengan binatang buas yang sangat besar. Monster-monster ini awalnya adalah penjaga gunung, tetapi setelah bertahun-tahun, itu juga telah sepenuhnya berubah dari binatang asli menjadi monster. Selama bertahun-tahun, para murid dari faksi Wang Tian telah lama menghilang, tetapi monster-monster ini telah berkembang biak di seluruh ruang, seperti monster. Di tengah pertemuan, hei, 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 deru binatang iblis, dari jauh dan dekat. Seekor burung api besar berwarna merah berubah menjadi api, dan langsung membunuh. Tidak sampai wajah Ye Xiwen inilah yang mengungkapkan tubuh yang sebenarnya, tetapi itu adalah burung aneh yang tidak bisa mengatakan apa itu, mulut penuh gigi, membuka mulut berdarah, dan langsung menggigit Ye Xiwen. Hei, tembakan Ye Xiwen, tamparan di celah burung aneh ini, dan langsung mati. Bagaimana monster di sini bisa sekuat ini? Ye Xiwen berkata bahwa meskipun burung aneh ini ditembak oleh tamparannya, itu pasti monster dengan alam sempurna. Jika itu hanya satu ujung, tetapi segera Ye Xiwen menemukan sekelompok burung aneh yang terbang ke arah mereka, masing-masing yang terburuk adalah kekuatan 78, kuat dan bahkan bercampur banyak dunia legendaris setengah langkah ada di antara mereka. Boom! Semburan pedang muncul dari tangan Ye Xiwen, dan bergegas langsung ke langit. Di udara, pedang raksasa itu tampaknya menghancurkan langit, dan langsung jatuh ke burung-burung aneh. Gores! Pedang raksasa itu runtuh, dan seluruh ruang itu terpotong. Kawanan besar burung-burung aneh langsung retak. Luka besar, burung-burung aneh yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan oleh cahaya pedang ini, tetapi masih ada burung-burung aneh tak berujung bergegas. Ye Xiwen tampak serius dan berkata, "Bersiaplah." Kelompok monster yang jatuh suara sudah bergegas, menenggelamkan beberapa orang ke dalamnya. Dalam pengepungan burung aneh, serigala legendaris setengah langkah masih bisa dihitung sebagai tamparan di wajah, tetapi saudara-saudara Mo jauh lebih malu. Ada banyak hal di sini yang benar-benar 7 atau 8, mereka hanya kebenaran adalah kesempurnaan dari dunia. Dan jarak antara monster-monster ini tidak sebesar kebenaran dan legenda. Belum lagi banyak kebenaran sempurna, dan bahkan setengah langkah monster legendaris dan legendaris. Sangat mengerikan.
Untungnya, monster ini telah dihentikan oleh Ye Xiwen, dan monster yang kuat akan dibunuh oleh Ye Xiwen, dan sisanya tidak terlalu kuat. Semua orang tahu bahwa ini akan menjadi kesempatan langka untuk mengalami, karena Ye Xiwen menonton, mereka dapat melepaskan dan melakukannya tanpa masalah. Dalam setengah bulan berikutnya, Ye Xiwen dan rombongannya meluncurkan tur pembunuhan gila. Selama periode penurunan harapan surga, mereka tidak tahu berapa banyak monster tumbuh dan berkembang biak. Ini dapat digambarkan sebagai sangat membingungkan. Ye Xiwen dan yang lainnya hanya membunuh monster-monster ini dan merasa bahwa mereka harus berjalan dengan cara yang sulit. Monster-monster ini terlalu banyak. Namun, waktu pembunuhan yang begitu lama, dapat dibayangkan untuk mengatasi Ye Xiwen dan rombongannya. Hampir tidak ada istirahat untuk semua orang. Jika tidak sedikit orang dilatih sebagai pejuang tingkat tinggi, itu hanya masalah pembunuhan gila selama 10 hari. Biarkan mereka runtuh. Dan saat semakin dalam dan semakin dalam, monster yang bertemu semakin dan semakin kuat, dan perlahan hanya ada monster di dunia kesempurnaan. Kemarahan semacam ini adalah yang paling efektif, hanya setengah bulan saja. Saudara-saudarimu sudah melangkah ke penguasa setengah legendaris, dan setelah banyak pembunuhan, mereka benar-benar menstabilkan kerajaan. Serigala bersiul bulan. Serigala kecil meraung dan berubah menjadi gambar bulan bersiul serigala. Dia terbelah di depan monster yang akan memulai ranah legendaris. Inti iblis monster itu ditelan oleh serigala kecil itu. Hampir seketika, tubuh serigala itu meledak ke dalam atmosfer yang mengerikan. Rambut serigala mulai berdiri terbalik, dan itu adalah sebuah lingkaran. Dia ingin merampok, teriak Yemo. Aroma serigala mulai mendidih, berjatuhan, dan lapisan awan gelap muncul dari langit, sebuah bencana besar terbentuk dalam sekejap. Serigala harus dipromosikan dari legenda setengah-setengah ke legenda setengah-setengah. Hari perampokan adalah ujian terbesar, ketika berlalu, itu pasti akan baik-baik saja. Ye Xiwen dengan cepat berkata, kamu cepat-cepat menjauh dari kami. Terakhir kali saya dirampok setiap hari, saya pikir itu adalah pembantu. Hasilnya dirampok oleh langit. Kali ini dia tidak ingin secara tidak sengaja terluka oleh serigala kecil, dan perampokan serigala kecil ini, meskipun belum turun, tetapi Ye Xiwen saya bisa merasakannya dari tekanan yang mengerikan ini mungkin adalah bencana yang sangat mengerikan. Selain itu, kali ini dia bukan yang sempurna. Ini sudah menjadi legenda setengah langkah. Jika ini lagi-lagi dirampok oleh kekuatan papan, kekuatan akan langsung ke titik. Ye Xiwen berpikir bahwa dia merasa agak kulit kepala. Serigala itu jauh dari itu. Pada saat ini, perampokan akhirnya mulai mengirimkan sejumlah besar kilat. Itu seperti hujan. Itu jatuh dan jatuh pada serigala. Serigala itu tiba-tiba menjerit oleh para perampok. Rambut hitam lembut asli mulai meledak menjadi aroma terbakar. Serigala itu berjongkok di bawah perampokan langit, dan Ye Xiwen dan yang lainnya hanya melihatnya dan tidak bisa membantunya. Pada saat ini, di samping sapuan suci-suci yang kejam, ternyata beberapa ranah legendaris dari generasi prajurit yang lebih tua membahas serangan paling mematikan terhadap Ye Xiwen dan kelompoknya setelah hari yang terlemah. Pikiran Ye Xiwen tersapu, dan mereka segera mencegat kata-kata mereka. Mereka tiba-tiba menjerit, orang-orang ini sangat berani. Meskipun mereka telah membunuh sekelompok orang di luar, mereka masih memiliki beberapa orang yang tidak mau dan banyak. Orang-orang memiliki hati untuk Ye Xiwen dan yang lainnya. Pemain-pemain top dari generasi muda ini, yang tidak memiliki banyak petualangan, juga masa dari udara. Pasti ada banyak dari mereka yang tidak dapat mereka mainkan saat ini, tetapi jika mereka bisa membunuh Ye Xiwen dan menggunakan penemuan jiwa untuk menemukan berbagai petualangan Ye Xiwen pasti akan membuat orang-orang ini yang secara bertahap menerobos dan kurang percaya diri. Di antara orang-orang ini, orang-orang Senjun memiliki banyak orang, dan mereka tidak dapat menyentuh mereka. Jin Gongzi diikuti oleh 8 Tuan Jingyi Wei. Rata-rata orang naik ke kepala, dan sedang mencari kematian. Master Jubah Hitam masuk pertama kali di pagi hari,
dan sekarang tidak ada berita tentang sosok itu, seolah-olah tidak ada sama sekali. Tentara yang hancur, meskipun tentara yang patah juga seseorang, tetapi di belakangnya adalah Kixinjun. Orang-orang ini tidak mampu membayar bahkan tentara, belum lagi tingkat Kixinjun yang sama, dan tentara yang patah juga sangat kuat, dan orang-orang lain adalah fundamental ini bukan lawan. Jika kamu benar-benar membunuh pasukan yang hancur, kamu mungkin menghadapi balas dendam gila dari Kixinjun, yang berbeda dari pertempuran sebelumnya untuk pedang. Itu hanya untuk perintah pedang, tapi sekarang itu mengerikan. Menghitung jumlahnya, hanya Ye Xiwen yang keberadaannya seperti itu, kekuatannya tiran, kemungkinannya banyak, tetapi tidak ada kekuatan yang kuat, itu telah menjadi domba gemuk di mata banyak orang. Sepertinya aku belum cukup membunuh. Ye Xiwen menghela nafas dan berkata, hahaha, bunuh sedikit lagi, bunuh sedikit lagi. Ye Mo tertawa dan berkata bahwa esensi daging dan darah dari mereka yang terbunuh oleh Ye Xiwen semuanya akan diserap oleh Tianyuan Mirror. Semakin mereka membunuh, semakin banyak mereka. Semakin cepat Anda pulih, semakin banyak Anda pulih. Kamu menunggu di sini, aku menghapus beberapa lalat jahat, kata Ye Xiwen. Para saudara dan saudari sepelatihan mengangguk dan berkata bahwa para dewa dari orang-orang itu terlalu sombong untuk melepaskan mereka, bahkan mereka merasakannya. Ye Xiwen membawa pisau panjang dan langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan tersapu di kejauhan. Itu adalah tempat persembunyian para tuan itu. Bab 307 Legenda Setengah Langkah. Ye Xiwen menginjak pelangi, menyeberangi kekosongan, membawa pisau panjang di tangannya, dan usaha dalam sekejap mata sudah mencapai bagian depan prajurit. Ye Xiwen, apa yang kamu lakukan? Prajurit itu tiba-tiba melihat Ye Xiwen muncul di depannya, dan tiba-tiba ada ekspresi ngeri di wajahnya. Bagaimanapun, meskipun mereka sedang bernegosiasi untuk berurusan dengan Ye Xiwen, mereka harus bersatu untuk berurusan dengan Ye Xiwen, yang cukup untuk membuktikan Ye Xiwen horor. Mereka benar-benar tidak yakin, mereka harus bergandengan tangan, jika tidak mereka yang mau berbagi dengan orang lain. Tidak mandiri, Ye Xiwen mencibir, orang-orang ini sebenarnya ingin bersatu untuk berurusan dengan diri mereka sendiri. Sikat, pisau panjang di tangan Ye Xiwen meniup cahaya yang mengerikan. Prajurit itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Jejak darah sudah muncul di antara lehernya. Hampir pada saat yang sama, tubuhnya terlihat oleh mata telanjang. Kecepatannya layu, dan darah mengembun menjadi aliran darah yang mengalir ke tubuh Ye Xiwen dan diserap oleh Tianyuan. Menyerap darah master legendaris, cermin Tianyuan tiba-tiba meledak menjadi darah. Ye Xiwen yang dicetak pada garis itu lebih seperti dewa darah dari zaman kuno. Membantai semuanya. Di kejauhan, ada jeritan teriakan, dan kekuatan tingkat ekstrim legendaris dipadamkan satu persatu. Dua saudara dan saudari dari keluarga Moh saling memandang satu sama lain. Ye Xiwen benar-benar beracun dan bertubuh besar. Ini bukan masalah besar, tapi setidaknya ada satu hal. Sangat mustahil bagi musuh hidup dan mati untuk dilepaskan. Yang menentukan adalah kondisi dasar. Saudara-saudari mereka bukanlah orang-orang yang baik dan lembut, hanya karena mereka telah menempuh jalan ini, semua jenis jenius. Saat semut berkumpul, mereka lebih mungkin dikejar. Saya melihat serigala kecil dalam perampokan. Tiba-tiba saya merasa bahwa orang-orang di sekitar Ye Xiwen bukan orang normal. Perampokan serigala menjadi lebih dan lebih mengerikan. Jika mereka mengubah mereka akan dibunuh, tetapi mereka dibunuh. Serigala kecil menangis karena hantu yang licik. Melompat-lompat, tetapi mereka semua bisa melihatnya. Tidak melukai kekuatan dan dasar-dasar serigala kecil. Pada saat ini, tampaknya saya melihat serigala mayat hidup, dan perampokan itu marah, dan seluruh perampokan mulai mendidih. Serangkaian petir terkondensasi menjadi garis serigala, menyeberang dari langit, dan masih ada Raja Petir legendaris setengah langkah. Mata dingin menatap dingin pada serigala kecil, dan ada tingkah, dan ratusan serigala petir mulai bertindak. Pergi ke serigala kecil.
Serigala-serigala ini adalah setengah-setengah dunia legendaris dan alam serigala yang sama, suatu horor yang tidak biasa. Dua saudara dan saudari dari saudara laki-laki Moh melihat saat-saat yang mengejutkan. Setiap orang tahu bahwa semakin banyak orang yang mengerikan, semakin mereka merampok. Bencana akan menjadi semakin dan lebih mengerikan. Monster-monster yang menganggur tidak akan bisa merampok tingkat pemusnahan ini. Serigala kecil yang biasa-biasa saja ini juga harus berasal dari luar biasa. Darah itu mulia. Serigala kecil itu meraung, bergegas, dan serigala petir bersatu, aslinya masih bisa dianggap serigala kecil yang nyaman kali ini. Tapi itu benar-benar pertempuran berdarah yang tidak normal. Sebuah petir langsung menarik sepotong daging ke tubuh serigala, dan tiba-tiba serigala kecil itu tersentak. Berbalik dan menelan serigala petir, seluruh petir terserap olehnya, dan serigala kecil itu sedikit bersemangat. Perang ini tidak tahu berapa lama. Serigala akhirnya memusnahkan serigala petir itu, tetapi masalah yang sebenarnya baru saja tiba. Raja serigala petir yang paling kuat tiba-tiba muncul dan berteriak pada serigala kecil. Di masa lalu, setelah menyerap banyak serigala petir, bentuk tubuh serigala telah melebihi 2 meter, dan Raja serigala petir sebanding, kedua serigala raksasa mulai saling merobek di langit. Ini adalah pertempuran yang sangat sengit. Darah serigala tidak bisa berhenti, daging dan darah terkoyak, dan puing-puing mulai terbang. Pertarungan sengit telah membuat langit dan bumi berubah warna, dan wajah saudara-saudari tinta telah berubah bahkan lebih banyak lagi. Perampokan sengit sehari-hari seperti ini pastinya tidak akan bisa dilewati, tetapi serigala itu masih bertempur. Ayah, pelangi cahaya melintas di langit. Ye Xiwen dengan pisau panjang, menginjak pelangi, tubuhnya masih penuh dengan pembunuhan, ditutupi dengan banyak darah, menewaskan banyak master legendaris. Ye Xiwen tidak mengatakan apa-apa, tetapi memandang jauh ke arah serigala kecil itu, tetapi pertempuran serigala yang terburuk telah berakhir. Otot-otot dada serigala digigit, dan Raja serigala petir telah digigit oleh serigala kecil. Setengah kepala. Jika Anda beralih ke monster normal untuk mati lebih awal, yaitu pengumpulan energi murni dari Raja Serigala Cahaya tidak mati. Ye Xiwen menghela nafas lega, dan serigala kecil itu akhirnya melewati masa. Lalu, tentu saja, serigala kecil menyemprot keluar dan langsung menghancurkan Raja Serigala Petir untuk hidup dan menyerap semua energi. Serigala kecil telah menyelesaikan semua bencana, dan tiba-tiba seluruh tubuh jatuh dari langit, dan Ye Xiwen dengan cepat berlalu. Oh, aku tidak menyangka kamu akan menjadi bencana seperti itu. Ye Xiwen berkata dengan suara aneh. Kamu coba. Serigala kecil itu menjilati Ye Xiwen dan bahkan kekuatan kelopak mata pun hilang. Namun, pada saat ini, semua orang memperhatikan bahwa awan di langit tidak bermaksud membubarkan. Sebaliknya, mereka menjadi lebih dan lebih berat. Aku mengandalkan, tidak, aku hanya punya satu waktu. Kata Xiaolang tiba-tiba, ini milikku. Ye Xiwen mendongak dan berkata, dia bisa merasakan bahwa kekuatan penyelundupan dalam perampokan menguncinya dengan kuat, sehingga dia tidak bisa pergi sama sekali. Dia bisa merasakan kemana dia pergi, perampokan itu di mana itu. Saudara-saudari Moh dengan cepat membawa serigala kecil untuk bersembunyi jauh. Perampokan serigala kecil itu cukup menakutkan, dan Ye Xiwen tidak bisa melakukan ini. Ini pembunuhan di tubuhmu yang menyentuh bencana yang belum tersebar, bersama dengan bencana Anda. Kata Ye Mo, hari perampokan bukan hanya masalah seni bela diri, tetapi juga beberapa hal yang tidak melakukan apapun untuk membunuh dunia. Orang-orang yang terlalu membunuh dapat menyebabkan bencana. Biasanya, pembunuhan Ye Xiwen bukan apa-apa, tetapi hari serigala kecil perampokan itu tidak pergi, dan yang kedua datang karena kultivasi Ye Xiwen telah mencapai puncak, dan cepat atau lambat perampokan itu akan jatuh. Di langit, awan perampokan semakin tebal dan lebih tebal, dan ular listrik melewatinya. Gores, bunyi melengking. Ratusan ular listrik mengalir turun dari awan dan bergegas ke Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak bergerak,
tetapi skillnya terus-menerus dinaikkan, dan tubuh-tubuh itu emas, dan itu berubah menjadi pedang emas. Boom, boom, boom. Semburan ledakan dahsyat muncul di atas kepala Ye Xiwen, dan ledakan dahsyat itu menimbulkan ledakan badai, bercampur dengan bunga-bunga listrik. Setelah pedang emas ini berubah menjadi tubuh Ye Xiwen menjadi energi, mereka diserap oleh Ye Xiwen untuk menjalankan tubuh hegemonik. Bencana semacam ini menjadi semakin sulit daripada kejeniusan umum untuk mempromosikan legenda, tetapi untuk Ye Xiwen. Tapi tetap saja tidak ada apa-apanya. Tubuh hegemoniknya telah mencapai berat keempat, dan kekuatan tubuh secara alami tidak bisa dipahami. Oh lala, pada saat itu, kilat di awan perampokan seperti hujan lebat, dan jatuh ke Ye Xiwen. Hei, 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 petir-petir semakin padat dan lebih padat, dan kekuatannya semakin besar dan lebih besar. Ye Xiwen tenggelam oleh petir. Yang terpana tertegun oleh saudara-saudari dari Moh. Kepadatan perampokan seperti itu lebih besar daripada serigala kecil sebelumnya. Ini benar-benar hewan peliharaan jenis apa, tuan macam apa, ada lebih dari sekadar metamorfosis, tidak gratis. Hari-hari perampokan ini tidak dapat membantu Ye Xiwen, lambat laun petir di langit perlahan-lahan berhenti. Ye Xiwen tidak rileks, karena ia tahu bahwa perampokan itu masih ada. Benar saja, suara gemuruh, tembakan panjang dari petir yang terkondensasi dari awan perampokan. Ye Xiwen segera mengangkat tangannya dan mengambil tembakan, dan membantingnya ke petir. Boom! Kengerian-kengerian datang, dan sambaran petir menghantam badai petir dan mulai mendatangkan malapetaka. Tangan Ye Xiwen terguncang oleh badai petir yang disebabkan oleh senapan petir kering ini, dan hampir semua tulangnya retak. Ye Xiwen tiba-tiba menjadi waspada. Ini adalah pertama kalinya ia terluka sejak perampokan, dan segera menjalankan peremajaan regeneratif untuk mengembalikan luka di tangannya. Tapi awan perampokan di langit belum selesai, dan 3 baut kilat menjerit lagi. Boom, boom, boom. Ye Xiwen mengenakan jubah emas, dan dia mengambil ketiga senapan kilat ini dengan keras, dan tubuhnya runtuh, tetapi dalam sekejap, itu diperbaiki oleh generasi Phoenix. Senapan petir ini lebih sulit dihadapi daripada satu, dan tidak ada cara untuk menghindar. Setiap kali Ye Xiwen mengambil yang berikutnya, ia harus dikaburkan oleh daging dan darah, tetapi Ye Xiwen terus-menerus menyerap kekuatan baut petir ini. Perlahan-lahan, luka Ye Xiwen semakin berkurang, dan semakin kecil, secara bertahap senjata api. Tidak ada cara untuk mengancam Ye Xiwen, dan hegemoninya semakin kuat. Akhirnya, tampaknya tidak ada cara untuk merampok malapetaka itu. Akhirnya, saya hanya bisa mengakhiri perampokan hari ini dengan tidak rela. Pada akhir perampokan, tubuh Ye Xiwen tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan. Setelah pembaptisan bencana ini, tubuh berat telah membuat kemajuan besar. Nafas Ye Xiwen juga mulai menerobos, satu persatu, mendekati legenda setengah langkah, dan apa yang disebut legenda setengah langkah adalah untuk mengumpulkan kekuatan legendaris di bidang legendaris setengah langkah, yang sangat sulit. Boom! Sebuah momentum menyapu Ye Xiwen. Akhirnya, legenda setengah langkah itu berat. Bab 308 Sumsum Naga muncul. Waktu telah perlahan berlalu selama setengah bulan, Ye Xiwen juga telah sepenuhnya menstabilkan dunia, dan di faksi Wang Tian untuk membunuh monster-monster itu, menyerap esensi nuklir iblis, telah sepenuhnya stabil di setengah langkah puncak legendaris. Dengan semua jenis teknik rahasia, Ye Xiwen yakin bahwa ia dapat menyapu semua master dari setengah langkah legendaris ganda, dan bahkan dapat bersaing dengan beberapa master triple legendaris setengah langkah yang lebih lemah. Ye Xiwen adalah seorang pejalan kaki, Tuan Ye Xiwen, dan serigala kecil sudah menjadi legenda setengah langkah. Dia bahkan dapat bersaing dengan beberapa master prajurit setengah bersenjata legendaris setengah langkah, dan 2 saudara lelaki dan perempuan dari keluarga Moh juga mendapatkan banyak manfaat. Dalam setengah bulan kecil ini,
banyak hal seperti harta karun surga dan harta bumi telah sangat ditingkatkan. Ini akan membutuhkan waktu lama untuk melangkah lebih jauh dan mencapai setengah langkah dunia legendaris. Kombinasi tirani seperti itu, bahkan di seluruh faksi Wang Tian, sangat kuat. Ini pada dasarnya dapat dijelaskan dengan menyapu, terutama ketika berada di luar, tidak mungkin untuk menemukan musuh, dan pada dasarnya dapat menyapu masa lalu. Segera, Ye Siwen dan yang lainnya perlahan-lahan mengambil nama itu di reruntuhan Wang Tianpai. Ye Siwen hanya menyapu jalan sampai ke tengah. Alasan mengapa ia menggunakan sweeping untuk menggambarkannya adalah karena mereka hampir tidak perlu pergi jauh, dan mereka akan bertemu sekelompok monster yang ingin menghindari masa lalu yang tidak dapat dihindari. Hanya pembunuhan terus-menerus yang dapat terus bergerak maju. Boom! Ye Siwen terus memegang tangannya, dan satu kepalan tangan menghantam sekelompok monster aneh yang tidak tahu apa namanya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Roh ini cepat kering. Untuk apa monster-monster ini? Serigala kecil mengeluh bahwa meskipun mereka semua menentukan, mereka tidak ada yang membunuh orang gila pembunuh itu jadi membunuh selama setengah bulan, cukup untuk membuat orang ingin muntah. Itu pasti kegilaan dari orang-orang yang dipromosikan, ini adalah kegilaan terakhir di dunia. Ye Siwen berkata, sama seperti orang-orang telah kembali ke cahaya, itu normal. Dunia manapun sebelum dihancurkan, spiritual ini memberi makan gila akan mempercepat kematian dunia ini. Petik 2. Ye Siwen ini sudah bertanya pada Ye Mo, dan di hadapan Ye Mo, monster tua yang sudah bertahun-tahun tidak hidup, benar-benar ada sedikit rahasia yang sebenarnya. Pengetahuannya tak terbayangkan, mengikuti iblis itu. Saya telah melihat terlalu banyak. Sekarang adalah waktunya untuk memasuki momen gila terakhir dari reruntuhan Wang Tian. Pada tahap ini, satu-satunya vena spiritual yang tersisa akan mulai secara gila melepaskan aura di beberapa area, yang akan menyebabkan monster tiba-tiba meningkat dan meningkat. Ketika kami berjalan semakin dalam dan semakin dalam, semakin banyak pejuang bertemu, dan semua orang bergegas ke satu arah. Alasannya sangat sederhana. Di sebuah lembah, dikatakan bahwa sumsum naga ditemukan. Berita ini tiba-tiba menyebabkan kegilaan banyak tuan. Apakah mereka datang untuk naga? Untuk naga ini, semua orang akan datang ke sini. Setelah sekian lama, akhirnya saya mendapatkan berita yang akurat. Bagaimana ini bisa membuat semua orang tidak bersemangat? Itu adalah naga hitam yang tingginya sekitar 5 atau 60 kaki dan ratusan kaki. Belum dewasa, tetapi sudah sangat mengerikan. Sisik hitam penuh cahaya yang mengerikan, seperti bukit, sepasang naga. Harus terus melambai kuat. Ada suasana yang menggigil, dikelilingi oleh awan dan turbulensi listrik. Di bawah naga, ada hal yang panjang seperti naga mati. Semua prajurit melihatnya, semuanya cerah, dan tiba-tiba mengerti bahwa itu adalah sumsum naga, benda yang dilahirkan setelah denyut nadi naga mati. Melihat sumsum naga di bawah naga, itu seperti naga sungguhan, tetapi itu adalah tubuh naga mati, tanpa momentum agresif dari naga biasa. Naga adalah makhluk yang dipuji oleh langit dan bumi, ia dilahirkan dengan kekuatan horor yang tak tertandingi, yang disebut Long Wei, yang dilahirkan, bahkan jika ia mati. Semakin banyak prajurit telah tiba di sini, dan Jin Gongzi, para dewa kelima dan orang-orang lainnya telah tiba. Tetapi pada saat ini, semua orang tidak memiliki pemikiran untuk bertempur, dan pikiran semua orang tertuju pada naga besar ini. Pada tubuh, semua orang mengerti bahwa naga ini harus disembelih sebelum dimungkinkan untuk menyentuh sumsum naga di bawah ini. Naga ini seharusnya baru saja dilahirkan selama beberapa bulan, masih dalam masa pertumbuhan. Ye Mo berkata, kelahiran naga normal adalah legenda, dan masa pertumbuhan adalah tempat yang suci. Setelah dewasa, naga darah terburuk adalah suci yang agung. Naga ini jelas merupakan 3 puncak legendaris, dan itu tidak akan lama sebelum akan menjadi legendaris. Petik 2. Semakin kuat binatang itu, semakin sulit untuk tumbuh, terutama binatang buas. Ye Mo Dao,
Cahaya naga normal baru berumur beberapa ratus tahun, dan naga ini dilahirkan. Tidak butuh waktu lama untuk menerobos ke titik ini, dan benar-benar membutuhkan hubungan sumsum naga di bawahnya. Petik 2. Ye Siwen mendengarkannya, dan tiba-tiba ada perasaan duka. Naga yang sebenarnya begitu mengerikan. Hal terburuk di masa dewasa adalah Santa Agung, lalu naga. Naga yang mengerikan. Namun, meskipun naga ini hanya anak-anak, tetapi pencegahan orang-orangnya sangat kuat, bahkan jika Ye Siwen mungkin dapat berurusan dengan naga ini, tetapi semua orang tidak mau melepaskan kesempatan ini, akhirnya menemukan naga, bagaimana mungkin dilepaskan, lalu katakan. Semua orang telah melihatnya, naga ini akan segera melangkah ke kuadruple legendaris. Pada saat itu, semua orang bahkan lebih dari lawan, dan naga yang duduk di sumsum naga, bahkan sebagai naga, kecepatan kemajuan benar-benar ini akan lebih cepat daripada mereka. Untuk sumsum naga, mereka tahu banyak. Pada saat itu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan naga. Ini sangat sulit sekarang, tetapi tidak sulit di masa depan. Bahkan kemungkinan hilang, dan semua orang telah melihatnya. Orang-orang ini telah mengelilingi dan benar-benar membuat marah naga muda ini. Meskipun Xiaolong tidak bisa bicara sekarang, tetapi pikiran tirani telah menyapu, dan informasi kemarahan yang terkandung di dalamnya, semua orang mengerti. Dan begitu ini disebut Jiaolong, itu bukan pertanyaan tentang manfaat apa yang mereka miliki, tetapi apakah mereka bisa hidup-hidup. Waktu untuk menetas naga ini harus dalam periode waktu terakhir. Aku tidak tahu di mana Tianpai ini ditemukan dari telur naga. Sejak dunia berubah, apalagi naga dari garis keturunan ortodoks, bahkan jika itu adalah naga darah campuran seperti itu adalah fenomena langka. Ye Modao, diperkirakan telur naga ini telah diletakkan di pembuluh darah naga selama beberapa waktu, tetapi belum menunggu sampai menetasnya naga, dan faksi Tian-Tian telah sepenuhnya jatuh. Petik 2. Manusia, sial. Anak-anak yang marah sedang mengaum, panjangnya ratusan kaki, puluhan tubuh tinggi, langsung seperti gunung, bergegas menuju banyak tuan manusia. Suara mengerikan itu tiba-tiba menghancurkan segalanya, ruang hampa itu kebanjiran. Arah tumbukan si anak adalah arahan para dewa. Pasukan suci adalah yang pertama kali datang. Sebelum orang banyak datang, ia telah melancarkan serangan, tetapi itu tidak berhasil, tetapi anak itu balas dendam, dan ini segera berbalik kepada Tuhan. Para prajurit tentara bergegas. Meskipun anak-anak muda baru saja menetas, tidak ada banyak waktu, tetapi tubuhnya sudah cukup besar. Sebuah teriakan, gelombang yang mirip dengan Long Wei menyapu, dan runtuh kekosongan, seperti gelombang ombak, tersapu. Hei, hei, hei. Anggota tentara suci di atas legenda setengah langkah baik-baik saja, tetapi anggota biasa tentara suci yang hanya memiliki bidang kesempurnaan segera terguncang oleh gelombang ini untuk secara langsung pecah berkeping-keping. Hei, dewa kelima menjerit dengan dingin, dan kalajengking panjang melintas di masa lalu, seperti raksasa kuno, dan kalajengking panjang itu seperti naga. Boom, kekuatan teror bergoyang di dalamnya, dan kegilaan itu runtuh. Dewa kelima secara langsung menusuk alis naga hitam, memicu badai energi, dan langsung memecahkan skala-skala setengah meter. Tetapi kekuatan kengerian anak-anak juga mengguncang napas panjang. Hei, dewa kelima langsung memuntahkan darah, dan tubuhnya terguncang beberapa puluh meter, tetapi jangkrik muda maju dan dihentikan oleh dewa kelima. Banyak prajurit yang menyaksikan di samping mereka memiliki perasaan mengisap di udara dingin, anak yang mengerikan ini benar-benar dihentikan oleh hidupnya. Banyak orang bertanya pada diri sendiri, bisakah mereka melakukannya? Banyak orang telah menyimpulkan bahwa hasil dari naik mereka adalah bahwa mereka akan dibunuh seumur hidup, dan tidak mungkin untuk menghentikan anaknya. Semua orang pergi bersama, apapun finalnya, kamu harus terlebih dahulu membantai binatang ini. Pada saat ini, persembahan lama dari kota Yongan Soufu berkata, aku harap semua orang bisa bekerja bersama sekarang, kalau tidak, semua orang tidak akan mendapat manfaat dan mungkin dibunuh oleh hewan ini.
Semua orang mengangguk dan berkata iya. Ya, itu benar, tidak peduli bagaimana kamu ingin membunuh anak ini. Kamu harus membunuh anak ini. Banyak orang yang tahu bahwa mereka tidak tahu sumsum naga penuh dengan kecemburuan, betapapun kecilnya anak itu, ia juga seekor naga. Tubuh itu mengandung darah naga. Naga adalah satu-satunya yang bisa bersama dengan Protoss. Melawan ras teroris. Bab 309 bunuh anaknya. Bahkan jika Anda hanya bisa mendapatkan bagian kecil dari tubuh, bagi mereka, itu juga merupakan harta tertinggi. Ye Siwen, sang, membantai anak ini, dan menggunakan darahnya untuk melatih naga racunmu untuk mengendalikan susunan bendera air. Kekuatan mereka cukup untuk meningkatkan beberapa level dan sepenuhnya mencapai tingkat legendaris. Kata Yemo, itu sendiri Duron bendera pengontrol. Air didasarkan pada ular misterius yang hidup di air dalam, dan naga dan ular itu sendiri semuanya spesies Yalong, tetapi darah keluarga naga berbeda. Darah murni yang terkandung dalam naga tidak sebanding dengan mereka. Hari yang sama. Jika Anda bisa menuangkan pengorbanan dengan darah anak muda ini, naga racun akan mengendalikan bendera air, dan itu pasti akan naik ke tingkat kekuatan baru. Anak-anak dan naga adalah milikku. Ye Siwen mengambil keputusan, tetapi untuk mendapatkannya, dia harus mengalahkan generasi muda yang kejam ini dan penguasa atas generasi yang lebih tua. Ketika Ye Siwen memutuskan, ia harus mendapatkannya. Semua orang yang ada di depannya, Tuhan menghalangi pembunuhan Tuhan, dan Buddha memblokir Buddha. Setelah persembahan lama, semua orang tahu bahwa jika Anda ingin mendapatkan sumsum naga, Anda harus dapat berkeliling naga ini. Anda harus terlebih dahulu membantai naga ini untuk memiliki harapan lain. Hei, suara dingin, tembakan pertama adalah Jin Gongzi dari Jingyiwei, seorang penggemar besar. Tiba-tiba sebuah gunung besar muncul, dan para siswa menabrak naga. Langsung menghancurkan beberapa sisik di tubuh naga, naga yang menyakitkan itu meraung lagi dan lagi. Ini adalah penggemar sungai gunung. Ada banyak senjata ajaib semacam ini, tetapi hampir tidak ada kekuatan seperti Jin Gongzi. Gunung dan sungai langsung dibanting ke bawah, dan tidak ada kesempatan bagi naga untuk bernapas. Namun, naga ini benar-benar mengerikan. Bagi kebanyakan orang, ia sudah terbunuh, tetapi naga ini sama sekali tidak stagnan dan masih dalam serangan gila. Pada saat ini, lelaki berjubah hitam akhirnya mengeluarkan, dan gas pedang yang mengejutkan meledak seketika, berjongkok di tubuh naga. Dan persembahan lama akhirnya ditembak, dan sebuah cetakan besar lahir. Menghancurkan pasukan untuk membunuh langit, seperti reinkarnasi bintang, bahkan bergegas ke atas, untuk bertarung dengan naga ini, keberaniannya sudah besar. Ye Siwen tidak jauh di belakang, dan pedang manis di tangannya mulai berkeliaran dengan bahagia, dan pedang yang mendebarkan naik ke langit. Sui Kun, Sui Dian Dian Dian, ada banyak orang yang terganggu oleh Ye Siwen. Pedang dan pedang hanya terpisah satu kata, tetapi mereka bukan hal yang sama. Pedang itu sendiri seperti elemen nyata. Redup, tetapi total bisa kental. Namun, makna pedang yang disebut adalah konsepsi artistik, yang dapat menyamakan konsepsi artistik menjadi kekuatan tempur. Ini membutuhkan pemahaman dari seluruh kendo untuk mencapai titik di mana dunia dapat dicapai. Ini seperti jubah hitam yang kuat, meskipun pedang itu mengejutkan, tetapi itu hanya pedang. Banyak orang melihat tangan Ye Siwen dan tiba-tiba menjadi waspada terhadap Ye Siwen. Ye Siwen ini tidak sederhana, tetapi mereka tidak tahu bahwa alasan Ye Siwen untuk kondensasi pedang sepenuhnya karena orang tua yang mengumpulkan pedang. Pelatihan seni bela dirinya benar-benar menghancurkan bumi. Ye Siwen hanyalah bagian dari konsepsi artistik yang baru saja didekonstruksi. Dia sudah mampu melakukan ini. Adapun pedang, dia ingin menyingkat bagian para dewa. Hal yang mungkin, Ye Siwen tidak mengatakan bahwa itu telah dilakukan, dan bahkan tahu seperti apa ranah yang harus dicapai. Pedang Ye Siwen lurus melalui sisik yang keras dan langsung menembus ke dalam daging naga. Darah memercik, naga juga menyakitkan dan tidak nyaman.
Menderu dan menjerit lagi, Ye Xiwen membuka catatan dan memimpin dalam trauma naga. Ye Xiwen dan beberapa yang lain memimpin dan juga membiarkan banyak prajurit kemudian mengerti. Meskipun naga ini sangat sulit untuk diatasi, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk dihadapi. Faktanya, masih ada jalan. Satu orang mungkin bukan lawannya, tetapi bersatu masih ada harapan bagi naga ini untuk minum. Tiba-tiba semua orang sangat terdorong dan bergegas menuju naga. Hei, Xiaolong diserang oleh pemain top dari banyak generasi muda. Dia tiba-tiba menggeram, dan ruang hampa runtuh di aumannya. Tanah bergerak dan awan di langit mengembun di langit. Dalam awan tebal, Brontosaurus tak berujung mendidih di dalamnya. Legenda mengatakan bahwa naga memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan, adalah simbol dari air yang luas dari para dewa, simbol dari kaisar manusia, meskipun naga hanya merupakan hibrida dari naga dan naga, tetapi juga memiliki kemampuan naga legendaris. Kedipan mata, mencurahkan hujan, setiap tetes hujan langsung berubah menjadi es, jatuh langsung ke orang-orang, tetapi ada ular listrik yang tak terhitung jumlahnya langsung melalui lapisan es untuk membunuh semua orang. Kekuatan gaib naga ini benar-benar keterlaluan. Batu-batu hujan es dan naga listrik ini berjongkok secara langsung, seolah-olah mereka akan membunuh semua orang. Ye Xiwen tidak peduli sama sekali. Di atas kepala, Tianyuan Mirror keluar dan menutupi Ye Xiwen. Serangan itu tidak dapat jatuh pada kepala Ye Xiwen. Bahkan jika Luo pergi ke tubuh Ye Xiwen, tidak ada apa-apa. Serangan-serangan ini jauh lebih buruk daripada kekuatan perampokan Ye Xiwen sebelumnya. Terlepas dari serangan lingkup, tidak ada ancaman bagi Ye Xiwen. Hei, pedang pendekar pedang Ye Xiwen langsung melesat, langsung menghempaskan pendekar pedang yang mengerikan itu, langsung pada satu skala naga. Tabrakan mengerikan itu mengambil kegilaan energi yang tak terbatas. Gosok kartu. Sisik dalam beberapa meter dari lingkaran dihancurkan di bawah tekanan pedang Ye Xiwen. Mereka langsung runtuh dan berubah menjadi bubuk. Pedang yang diringkas oleh pedang langsung menusuk naga. Di dalam daging. Hei, darah Xiaolong memercik seperti pegas, terciprat. Ye Xiwen segera mengambil cahaya keemasan dan mengumpulkan darah anak-anak muda ini. Dia mendapatkannya ke dalam tubuh dan menuangkannya di bagian atas susunan bendera pengontrol air naga racun. Hampir segera, naga beracun mengendalikan susunan bendera air, dan perubahan yang mengerikan terjadi. Cahaya, salam dari darah ini, hampir membuat mereka terbang keluar dari tubuh Ye Xiwen, tetapi Ye Xiwen dengan cepat menekan jiwa ular misterius laut dalam ini di deretan bendera kontrol air naga racun, tidak bisa membiarkan mereka keluarlah. Haha, Ye Xiwen benar-benar berguna. Metafisika remaja ini benar-benar berguna untuk evolusi susunan bendera pengontrol air Duron. Ye Mohaha tertawa. Ini adalah naga darah murni, dan Raja Ular misterius yang hidup di dalam air bersandar pada kultivasinya sendiri. Itu tidak sama dengan legenda. Dengan tubuh sebesar ini, darah ini benar-benar cukup untuk semua ular misterius laut dalam Anda untuk berevolusi menjadi naga legendaris. Petik 2. Baiklah. Ye Xiwen mengangguk. Kali ini, naga itu benar-benar merasakan sakitnya tulang. Segera setelah ekor gunung seperti gunung, ia melintasi langit dalam sekejap, memompanya, bersiul angin, dimanapun itu, ruang hampa udara dimusnahkan, beberapa di belakang naga, mengepung naga itu Tuan tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan dia terbunuh oleh kelahiran. Ini adalah semacam kekuatan horor yang tidak manusiawi. Beberapa Tuan hanya disapu sedikit, dan mereka terbunuh oleh nyawa. Ye Xiwen tidak berani peduli. Meskipun anak muda ini hanya memiliki 3 puncak legendaris, daging dan mantra mengerikan diciptakan oleh darahnya sendiri yang kuat, sehingga ia dapat dengan mudah bersaing dengan 4 tuan legendaris. Kaki Ye Xiwen berjongkok, terbungkus mantel dewa, dan sepasang sayap iblis dibuka di belakangnya. Sosok itu seperti cahaya keemasan, langsung terbang keluar dari posisi ini dan terbang lebih dari selusin kaki, yang dapat menghindari serangan mengerikan dari sang anak. Meskipun anaknya dikepung, itu masih mengerikan,
tetapi segera, orang lain segera memblokir kekurangan Ye Xiwen. Pada saat ini, semua orang tidak memiliki pikiran untuk bertarung. Jika tidak membunuh anak ini, mereka kemungkinan besar akan mati. Ini adalah pertempuran yang bukan kematian Anda atau kematian saya. Ye Xiwen tidak ragu lagi dan segera memasuki kembali serangan terhadap pemuda ini. Semua orang seperti orang gila, apakah mereka akan ke anak-anaknya atau pergi ke sumsum naga? Mereka semua adalah mata merah, bagaimanapun, anak ini adalah rintangan, dan itu adalah rintangan yang harus diberantas. Meskipun naga itu merajalela di pengepungan semua orang, tidak ada cara untuk menerobos pengepungan itu, tetapi setiap kali dia menerobos, dia bisa membawa kehidupan banyak pejuang. Itu pasti binatang yang tak tertandingi, sangat mengerikan. Namun, meskipun naga ini sangat kuat, tetapi bagaimana bisa membandingkannya dengan kekuatan-kekuatan top-notch seperti Ye Xiwen? Ini adalah yang terbaik di antara para pejuang manusia. Banyak dari mereka adalah penguasa atas generasi muda, masing-masing dengan kengerian mereka sendiri warisan. Kali ini anak-anak itu ditembak bersama. Anak ini segera mulai menguras, darah menciprati semakin banyak tempat, satu kaki hampir terpotong oleh jubah hitam yang kuat. Anak-anak muda itu seperti seekor sapi, dan mata mereka merah. Pada saat ini, semua orang bahagia, mengetahui bahwa anak ini telah memasuki keadaan kuat, dan hanya beberapa napas terakhir. Boom! Ye Xiwen mencubit tanda gunung dan langsung mengubahnya menjadi barisan pegunungan yang besar. Itu jatuh seperti kekuatan miliaran dolar, dan hampir menghancurkan naga itu untuk hidup. Di mulut besar Xiaolong, darah naga murni disemprotkan. Bunuh! Ye Xiwen tertegun pedang di langit. Ye Xiwen membuka sayap iblis, dan langsung terbang ke puncak naga. Pedang langsung meledak ke angin, dan para siswa dikalahkan oleh sisik di kepala anak-anak itu. Bintik-bintik kosong yang tertinggal ditusuk. Boom! Sebuah ledakan mengerikan, pedang di tangan Ye Xiwen menusuk naga. Bab 310 Dewa Perang Kelima. Anak-anak mulai berkedut dengan marah, dan seluruh otak langsung dihancurkan oleh pedang Ye Xiwen. Para dewa dimusnahkan, dan akhirnya mereka berjuang dan tidak bergerak. Para dewa memblokir mereka. Naga itu milik kita. Dewa kelima berteriak, dan pasukan suci itu seperti latihan, dikelilingi oleh dinding. Dewa kelima seperti pelangi cahaya, dan langsung meraih sumsum naga. Sumsum naga harus dimiliki oleh orang tua itu. Senyum tua itu menyelinap melalui pengepungan para dewa dan segera menabrak pengepungan beberapa dewa. Beberapa dewa langsung dihancurkan oleh tulang-tulang tubuh mereka. Hidupkan persembahan lama itu. Boom! Sebuah tangan besar tertangkap dalam sekejap, dan tertangkap di sumsum naga. Berani merampokku dari naga. Dewa kelima menjerit, dan kalajengking panjang itu langsung membuat cahaya cemerlang seperti bintang, seperti dosa, langsung membunuh tangan besar persembahan lama. Kekuatan yang baru saja dipromosikan ke legenda setengah langkah sepenuhnya diperlihatkan. Ekstrim tirani, area ruang yang luas runtuh di depan kita, dan kekacauan pecah. Hei, bintang raksasa seperti simfoni emas dan besi, kalajengking panjang langsung merobek tangan besar, aura tangan besar itu keluar dengan gila, menyapu. Sebuah pelangi pedang yang mendebarkan melintas, dan lelaki kuat berjubah hitam menangkap masa lalu, dan sumsum naga adalah target semua yang kuat. Hei, Jin Gongzi juga bergegas. Gunung langsung menyebar, kipas sungai gunung langsung bergegas keluar. Ada juga beberapa generasi tua yang kuat dan tersembunyi dari orang-orang kuat yang legendaris dan tersembunyi yang bergegas dan merampok sumsum naga. Sembunyikan mereka bisa jauh lebih dalam daripada Hu Meiniang dan yang lainnya. Ada juga banyak orang yang tahu bahwa mereka tidak mendapatkan sumsum naga. Mereka lebih tertarik pada tubuh anaknya. Mereka tiba-tiba bergegas. Tetapi mereka melihat sesosok yang datang lebih cepat, tangan emas besar menangkapnya langsung dan mengambil seluruh anaknya. Mayat menangkapnya. Ini adalah hak Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak memiliki waktu pertama untuk memilih untuk menangkap sumsum naga karena tuan bersaing sebentar dan mereka tidak akan dapat memenangkan permainan. Lebih baik untuk menangkap anaknya terlebih dahulu.
Setelah anak-anaknya dimasukkan dalam cermin Tianyuan, sejumlah besar esens tiba-tiba dipotong-potong dan dituangkan ke dalam bendera air kendali naga racun. Bangun, bunuh Ye Xiwen ini, kami menangkap kembali tubuh anak itu. Pada saat ini, salah satu dari banyak prajurit keluar, dan tidak tahu di mana harus memancing emosi semua orang. Ya, Ye Xiwen, kamu sendirian di dalam mayat, kamu terlalu rakus. Kata seorang pejuang dengan marah. Hal pertama yang aku raih adalah milikku. Ye Xiwen berkata dengan senyum dingin. Tubuh anaknya sangat penting baginya. Siapapun ingin mengeluarkannya. Bangun, bunuh dia, tidak hanya bisa merebut kembali tubuh si anak, tetapi juga mendapatkan petualangannya, dan kemudian terbang ke langit. Pada saat ini suara tajam lain muncul dari kerumunan, masih tidak ada yang tahu apa suara itu. Tempat itu keluar. Namun, suara itu tidak jatuh. Ye Xiwen berteriak dengan dingin, dan pedang yang mengejutkan mengembun dari langit dan jatuh langsung dari udara. Boom, seorang prajurit legendaris setengah langkah yang tersembunyi di tengah kerumunan itu ditembus oleh para siswa dan langsung dipakukan ke tanah. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan berdiri dan berkata. Ye Xiwen berkata dengan dingin. Dia telah memperhatikan sumber suara ini sekarang. Orang-orang ini terpancing, dan itu sudah cukup. Semua orang saling memandang dan tidak mengerti. Prajurit adalah orang yang baru saja diprovokasi di kerumunan, tetapi saya tidak berharap itu akan dibunuh oleh pedang Ye Xiwen. Seseorang mengenali prajurit itu dan adalah seorang prajurit yang legendaris dan berat. Di antara para prajurit, mereka semua sangat kuat. Pada saat itu, mereka dipaku sampai mati oleh Ye Xiwen. Kekuatan Ye Xiwen jauh lebih dari sekadar imajinasi mereka. Tidak ada dari mereka yang bodoh. Bagaimana Anda tidak tahu bahwa mereka hanya diprovokasi, tetapi mereka juga memiliki pikiran mereka sendiri? Apa yang disebut hukum tidak menyalahkan masyarakat. Jika semua orang mengancam Ye Xiwen bersama-sama, mungkin Ye Xiwen menyerahkan zombie lagi. Namun, saya tidak berharap pedang Ye Xiwen akan menghancurkan pikiran dan pikiran mereka. Melihat bahwa prajurit berat legendaris bukanlah musuh Ye Xiwen, orang lain berani bergegas untuk melawan Ye Xiwen. Semua orang masuk atau tidak, dan mundur tidak. Setiap orang ingin memiliki seseorang sebagai pemangsa, tetapi mereka benar-benar tidak mau gadis itu adalah dirinya sendiri. Seseorang di tempat di mana orang asing berada dalam ketentaraan telah melihatnya. Mungkin Ye Xiwen tidak dapat membunuh mereka semua. Tetapi masih belum ada masalah dengan membunuh beberapa pemimpin. Untungnya, pada saat ini, Ye Xiwen tidak repot-repot terlibat dengan mereka, dan langsung pergi ke pertempuran sumsum naga. Tangan emas tiba-tiba terbuka lagi dan bergegas. Hei, Ye Xiwen! Dewa kelima berteriak, memegangi ayam panjang lurus, bergegas ke arah Ye Xiwen, melintasi langit, melangkah melalui kekosongan langkah demi langkah, mana kehancuran panik menghancurkan, membuat orang tidak dapat melihat langsung, seolah-olah itu adalah reinkarnasi dari dewa kuno. Kecepatannya terlalu cepat, hampir dalam sekejap, telah melintasi wajah Ye Xiwen, menarik sosok panjang di belakangnya. Benda emas asli di tubuhnya mendidih, dan kekuatan bertarung mendidih ke puncak sungai. Ye Xiwen, mati, kata dewa kelima, dengan dingin, pengemis yang panjang di tangannya seperti menghancurkan dunia, kekacauan dilahirkan kembali, dan menikam ke arah Ye Xiwen, mengerikan. Ye Xiwen langsung menarik tangannya dan menjerit, dan tubuhnya langsung ditutupi jubah emas, dan wajahnya dipenuhi amarah. Semangat duka emas yang dahsyat itu berangkat, dan gelombang panjang di tangannya langsung meledak ke langit yang mengejutkan. Gas pisau tersapu. Pada saat ini, Ye Xiwen tidak meninggalkan ruang untuk menyapu langsung. Boom! Kalajengking panjang dan ujung pisau bertabrakan. Intinya seperti kartu nomi multitulang. Ruang hidup seketika itu terbelah dan kemudian runtuh. Seluruh ruang diledakkan. Banyak prajurit yang memandang Ye Xiwen tiba-tiba menjadi sangat sombong. Mereka awalnya memiliki ambisi untuk tubuh anak-anak muda di tangan Ye Xiwen, tetapi sekarang mereka memiliki perasaan tidak berdaya.
Ye Xiwen terlalu kuat, dewa kelima cukup untuk menyapu semuanya di depan Ye Xiwen, tetapi tidak bisa mengguncangnya. Di mata dewa kelima, murid tiba-tiba berkontraksi. Pertama kali wajahnya berubah sangat. Dia tidak berharap bahwa dia semakin kuat, terutama setelah membobol legenda setengah langkah. Dia pikir itu sudah cukup untuk menyapu Ye Xiwen, tetapi dia tidak berharap bahwa Ye Xiwen juga menjadi lebih kuat. Dan itu lebih kuat dari aslinya. Ye Xiwen, hari ini kau mati. Dewa kelima segera kembali normal, wajahnya bahkan lebih dingin, matanya setajam pisau, tangannya bergerak, dan dia segera mengeluarkan cahaya hitam-hitam dan langsung pergi ke Ye Xiwen. Boom! Long mengambil tekanan tak terbatas, menembus kekosongan, dan membekap langit di atas langit, dan membanjirinya ke Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak mengatakan apa-apa, menginjak kakinya, roh emas tubuhnya menyapu gelombang emas langit, dan pisau panjang di tangannya seperti naga emas yang meraung. Boom! Dunia berguncang, kedua tangan pria itu, nyawa meruntuhkan kehampaan, pembunuhan menyapu kehampaan, area ruang yang luas runtuh di bawah sapuan setelahnya. Ini adalah pertikaian yang mengerikan. Banyak prajurit memiliki perasaan duka. Bahkan pada tingkat yang sama, masih ada orang yang tidak sebanding dengan mereka. Ye Xiwen, mati. Gigi baja dewa kelima menggigit, dan menjerit keluar dari tenggorokannya. Kalajengking panjang itu langsung menabrak Ye Xiwen, memperlihatkan cahaya hitam yang tak tertandingi, dan menembaknya dengan sekuat tenaga. Jika kamu hanya memiliki level seperti itu, hari ini Daluo Jinxian tidak akan menyelamatkanmu. Ye Xiwen berteriak, pisau panjang di tangannya meledak dengan pisau yang lebih besar dari ini. Kali ini Ye Xiwen tidak lagi memegang tangannya. Tembakan dengan kekuatan penuh instan, luar biasa mengerikan. Kapan? Pedang dan pisau berpotongan, dan riak mengerikan menyebar dari ujung senjata. Vakum hancur, dan kekuatan mengerikan menyapu ombak yang mengerikan, menyapu ke arah luar dalam lingkaran. Keluar, boom! Dewa-dewa kelima hanya merasa bahwa kekuatan mengerikan mendidih, dan tiba-tiba dia menghantam tangannya melalui belenggu panjang. Hei! Dewa kelima memegang tangan yang panjang dan langsung hancur oleh kekuatan mengerikan Ye Xiwen. Untuk sesaat, darah mengalir dan terciprat, dan retakan muncul di tulang tangan. Bagaimana mungkin? Dewa kelima tidak bisa dipercaya. Ye Xiwen tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia hampir tidak bisa percaya bahwa baru sebulan yang lalu pertandingan dengan Ye Xiwen berakhir dengan tangan atasnya. Ini hanya waktu yang singkat. Dalam waktu 1 bulan, pembalikan seperti ini terjadi. Ye Xiwen tidak hanya mengejar ketinggalan, tapi aku khawatir itu melebihi dirinya. Ini adalah mukjizat yang sulit untuk dipercaya. Anda harus tahu bahwa meskipun ia baru saja dipromosikan menjadi legenda setengah langkah, ia pasti bisa menyapu sebagian besar dari master setengah bersenjata legendaris setengah langkah yang setengah legendaris. Pukulan tadi, kita tidak salah baca, dewa kelima dewa benar-benar jatuh ke angin. Ya Tuhan, tidak semua mengatakan bahwa 1 bulan yang lalu, kontes mereka berakhir dengan dewa kelima menang. Sudah berapa lama? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, banyak orang militer telah membicarakannya, dan sulit untuk percaya bahwa dewa kelima dari nama terkenal itu telah jatuh. Kamu berani melukaiku? Mati, dewa kelima berteriak, dan kalajengking panjang itu menghantam lagi, dan luka di tangannya tidak bisa menghentikan langkah kakinya. Hampir seketika membunuh Ye Xiwen lagi. Sudah berakhir. Ye Xiwen berkata dengan dingin. Pisau panjang yang dipegang di tangannya seperti menarik lintasan meteor, dan tiba-tiba membantingnya.